Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gua Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan gua berterima kasih kepada yang sudah mensubscribe, like dan mengkomen dan juga menge-share video gua. Semoga kebaikan kalian dibalas 10 kali lipat atau 1000 kali lipat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pantengin terus di channel Suara Misteri. Wadidaw. Dan di konten kali ini gue kedatangan narasumber yang juga kawan gue, dan dia akan menceritakan tentang pengalaman-pengalaman horor di masa hidupnya. Yuk sama-sama kita kepoin kira-kira pengalaman apa yang ada di narasumber gue. Nir, Baik. Munir, dingin amat tangan. Iya, tangannya udah mulai udah dingin aja nih. Emang nih habis hujan ya sini ya. Hujan nih, habis hujan. Makanya suasana di sini dingin banget. Iya. Ayo Nir, mungkin Lanang Lining ingin mendengarkan cerita pengalaman hidup lo di dunia horor. Iya. Awalnya di mana tuh? Awalnya sih 2007, 2008, 2009. Ketika itu kan saya kan dapat kerjaan untuk jaga sebuah toko. Emang 2 toko sih, lumayan, toko besar semua. Oh, agen lo ya. Prosesnya menunggu, menjaga, kondisi nggak ada orang. Tapi setiap malam tuh ya pergerakannya ya lumayan. Antik-antik yang lewat ataupun yang berbuat tuh antik-antik. Oh, ente ngeliat gitu. Kalau untuk wujud dia tidak pernah berani, tapi orang lain diwujudin. Orang lain yang wujudin. Orang lain yang ngeliatin, yang terlihat. Bahkan sampai ya mohon maaf bisa sampai dia minta mutasi ataupun minta keluar, resign karena nggak sanggup Jaga di gudang itu. jaga di gudang itu karena itu penghuninya nyerang. Nah, kalau cerita dari teman-teman ente gimana tuh yang sering ketemu dia sampai dia langsung resign? Jadi saya pernah tidur satu tempat, teman-teman, tempat spesialis saya tidur tuh gang lorong itu. Cuma modal kasur, tidur di situ. Atau ketika saya ada urusan di luar, saya nggak masuk berapa hari, 2 hari nggak salah. Nah, ada pegawai toko itu mungkin terlalu capek kali kerja, apa sadar dia tidur, enak kali. Selama ini juga berarti tuh merhatiin dia, enak tempat tidur Bang Mir tuh di lorong itu. Jadi dia tidur di situ tempat tidur itu. Ketika dia tidur, ada lagi gudang kecil, dari gudang yang gede ada lagi yang kecil. Dari gudang kecil itu keluar orang, badan dan mukanya segede, ya susah dibayangin, mungkin pintu kurang lebar kali ya. Tangannya pun segede pisang raja, jarinya pisang raja. Astagfirullahaladzim. Dan itu ya dikekep sekitar dia bilang 1 menit 2 menit. Dan itu prosesnya habis itu 5 hari hampir seminggu dia nggak bisa bicara, gagu. Orang itu gagu. Setelah ditekap mulutnya? Setelah ditekap mukanya. Dan dia mendengar bahasa itu, set itu jin atau pembeli, saya kurang paham. Dia cuma bilang, ente atau lo tuh terlalu berani tidur tempat yang Munir. Gak ada yang boleh tempat tidur sini selain dia. Kenapa lo tidurin? Sekitar udah hampir masuk 5 atau 6 hari, itu kepala gudangnya berbicara, Bang, aneh mau nanya ente ada apaan? Saya nggak punya apa-apa, kenapa? Namanya Heru, dia orang Jogja, bener, namanya Heru, orang Jogja. Ini si Heru, dia nggak bisa ngomong 4 hari. Alhamdulillah nih, yang kan nih,
dia mau ngomong, tapi dia pengen ngomong sama abang langsung. Oh kamu sama saya kenapa? Nanti tidur di mana? Di sebuah lorong, di lorong itu kan? Iya. Di lorong ini iya. Emang kenapa? Gak ada apa-apaan gue tidur. Si Heru tidur kemarin udah lo pergi 2 hari. Emang kenapa? Dia itu dikekepin sama orang. Mukanya gede, tangannya gede, jarinya gede segede pisang raja. Dan dia bilang begini, lo tuh lancang berani tidur di tempat Munir. Itu piaraan lo apa gimana Nir? Tolong, karena Heru ini udah nyerah, dia mau resign, dia mau pulang ke Jogja jadi nggak ada masalah. Dia udah berobat sana sini juga. Berobat sana sini bang, jadi aneh juga. jadi memang nggak sekali 2 kali, banyak orang yang seperti itu dialami ketika gimana atau interaksi sama saya atau tempat saya duduk, tempat saya tidur, tempat saya ini dimasukin nomor di tes pasti tergoda, pasti diganggu. Iya, karena saya juga terus terang aja bang, itu banyak dari semua ya alam jin sih, semua banyak saya temuin. Mau Batara Karang, mau Mahap gitu ya, bahkan Nyeloro Kidul pun saya pernah. Waktu di mana tuh ketemu? Lagi waktu saya di rumah, saya cuma bilang gini, saya pengen ketemu, saya punya kakak Nyeloro Kidul. Memang ditemuin bang. Memang ditemuin, dia datang. Bentuknya putri apa? Saya yang ketika saya bertemu dengan dia, beliau tuh kagak ada. Beliau cuma singgah sananya doang. Singgah sananya megah, mewah, mengkilap, masya Allah deh. Itu indah banget. Saya sempat ditemuin dengan benda itu, temen orangnya nggak dikasih tahu. Cuma ketika saya bertemu teman saya spiritual juga, saya ke rumahnya namanya dia panggil, tapi manggil saya kadang Andi, kadang Mumi. Mana dapat titipan usaha, kata Nyeloro Kidul. Allahu Akbar. So, apa lu jangan ngomong sembarangan, saya bilang itu jin, itu alam mewah, nggak bisa gue siapa ya? Bener, dia nitipin tombak. Ini mau megang, buat apaan? Gue nggak mau, saya bilang. Kalau nggak percaya, saya bisa ngasih tempatnya. Orangnya jelas masih di daerah Cibinong Bogor. Dia menawarkan, tapi saya nggak pernah mau. Tapi itu kan titipan buat saya. Memang proses pertamanya memang saya sih bukannya sesumbar atau gimana. Memang saya doang dari keluarga saya nih yang lahir dengan bentuk kepompong ya saya doang. Saya berbentuk kepompong terus dililit sampai apa usus ibu-ibu apa itu, usus emak dililit. Tali pusar ya. Tali pusar. Terus umur 2 tahun dihinggapin goib. Siluman pada aneh sih bukan sesungguhnya, makanya sebenarnya saya ke tempat-tempat tanah-tanah Pasundan itu saya pengen gimana ya pengen biar enak aja gitu, nggak ada masalah apapun, nggak ada ini apapun. Bukan saya gimana, memang di mana kayak di UI kayak yang katanya lahan siluman, tetap saya pan-pan aja, nggak ada apa-apaan. Bahkan mereka merasa terusik sama saya. Kalau ente lagi main ke UI, main ke satu tempat yang gelap, tempat yang kata orang keramat, yang serem-serem, mereka nggak gusar, nggak mau terima ada saya. Jangan ada dia. Itu sampai saya nih, mohon maaf nih bang, saya pernah datang ke tempat orang dukun nomor, saya datengin. Itu dukun nomornya setan Belanda lagi. Diprotes sama Belandanya. Gue mau kasih nomor tapi jangan ada dia. Jangan ada lu. Jangan ada saya. Alasannya apa? Enggak, gue gak bakal mau. Gue gak demen sama dia. Nah itu Belanda itu yang ngomong langsung ke ente apa Belanda ngomong ke dukunnya? Ke dukunnya, melalui istrinya. Dia masuk ke istrinya? Masuk istrinya, saya gak mau ada dia. Bahasa Belanda? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Memang pemberitaan gitu. Memang saya akui memang ada batu besar di belakangnya. Dan di situ ada sebuah kuburan, memang kuburan Belanda. Kuburan Belanda? Iya. Apa sadar itu orang beli rumah, dia ngegali mau ngebun, tiba-tiba ada kerangka manusia dipindahin, tapi akhirnya disamperin malam. Iya, namanya Pak Udin. Saya temuin orang itu dia bajangan pada protes bang. Saya mau banyak, saya nggak pernah sama alam, sama buaya apapun, sama macam-macam. Buaya di mana aja lo ketemu Nir? Saya buaya di sini di Serap, di Raden Saleh, di satunya saya ketemu, di Ciliwung saya ketemu. Kalau Ciliwung itu buaya apa? Putih? Buaya hitam. Hitam. Kalau yang di
Danau sono yang di daerah Serap situ tuh Raden Saleh itu putih, itu jelas. Kalau itu nyata. Kalau yang di Ciliwung saya dikasih bentuk wujud mimpian, tapi itu gua aja nyebut nama saya jelas mutlak. Kerajaan pakai mahkota nggak ada? Enggak, dia cuma besarnya kalau diukur itu sekitar diameternya pelang Indomaret panjangnya, atau pelang Alfa yang panjang itu segitu diameternya. Pak, yang di depan itu tuh panjang Yang gitu. panjang itu gitu diameternya bang, diameter siluman segede gitu. Panjang itu lebarnya? Lebarnya ya, wah gede deh bang, pokoknya gede. Aligator tuh ya. Kayak model aligator gitu. Terus balik yang ketemu lu tadi nih yang di toko ini, kan tadi si Heru itu pas 6 hari bisa ngomong. Nah besoknya gimana tuh? Nah besoknya ketika dia bisa interaksi dengan saya, dia cuma minta tolong saya minta maaf bang kalau saya nggak ganggu apa yang menjadi kepunyaan abang. Ru, saya nggak punya apa-apa. Mungkin itu nggak tahu dari Tra atau dari mana, saya nggak paham. Cuma ya kalau memang itu yang mau kamu, ya saya maafin. Begitulah kamu katanya mau resign, saya resign aja bang, saya nggak kuat, saya takut kenapa-napa. Ya udah pulang deh kalau memang gitu. Salam sama keluarga di Jawa. Udah bapak nggak gimana-gimana. Tapi nggak ada selain Heru, ada lagi nggak yang diganggu karyawan yang lain? Karena kepala toko sering diganggu, cuma berani deh bang. Oh, ganggu kayak gimana tuh? Diganggu itu di dalam gudang itu ada keluarga pocong. Astagfirullah. Keluarga pocong itu pasti, tapi keluarnya jam 12 siang bukan malam hari. Nah, aneh tuh. Aneh. Pocong keluar jam 12. Pocong keluar siang, tapi karena di gudang agak gelap, mungkin agak lembab, itu keluar. Tapi sekeluarga. Oh, ada anak-anaknya. Ada anak-anaknya. Anaknya berapa tuh? Dia bilang sih dia kemarin ketemu 4. Ada 2, anak kedua yang sepantaran, yang gedenya 2 berarti emak bapak nih. Keluarga menurut pandangan dia, ya kali Gung namanya Agung. Atau apa kepala toko gitu kayak gudang. Mungkin di sekeluarga kali orang-orang kecil-kecil 2. Banyak makanya. Tapi dia ngelawan aja, niat ngelawan aja gitu, nggak mau. Mungkin dia diem aja bang. Mungkin kalau orang yang geragapan mungkin ngelawan kali. Kalau dia bodo amat loh, gue mau kerja nyari duit buat anak gue. Oh, dicuek. Dia mau agak tapi ya namanya rangsangan manusia kan pasti ada takut. Emang udah kebuang dengan anak bini lapar. Anak bini mau gue mau kerja jauh, bodo amat. Emang takutnya takut juga bang. Siapa yang ketemu soket nggak merintih? Oh, ngeri. Banyak gituan. Iya banyak banget. Karena demi si buah hati itu kan. Iya demi si buah hati sampai berkorban. Bodo amat lo mau setan apa bodo amat deh. Banyak bang saya ketemu kuntilanak. Astagfirullahaladzim. Banyak yang pada tersenyum tertawa. Ini kuda lah macam ini. Di gudang itu. Kalau di gudang itu khusus cuma genderuwo, tapi kiri kanan. Pocongnya nggak ada. Pocongnya di toko sebelah. Oh, toko sebelah. Kalau pocong yang satu, kalau setan yang satu itu spesial di tangga untuk jaga berangkas. Oh, ditanam. Memang ditanam itu asli gedenya minta ampun. Memang ditanam hitam gede. Sama kiri kanan tuh hitam semua. Astagfirullahaladzim. Cuma sebelum saya interaksi dengan orang yang majid itu, pertama saya di situ tuh, saya tidur sama nenek-nenek. Oh. Nenek tidurin badan saya berasa, saya tidur di sama dia. Iya mau ngapain? Nanti nenek-nenek kok tidurin saya. Iya bang, asli nenek-nenek. Ngomong neneknya itu. Iya dia berasa bang, berasa. Saya berasa. Katanya ini ada nenek-nenek kan. Emang, ini berasa tidur, dia tidurnya. Iya, gue ditidurin gitu. Iya bang, habis dari situ tuh banyak memang. Saya mau banyak yang mesti diceritain emang banyak. Itu yang diperkosa loh. Nah, suatu ketika saya rumahnya lagi saya ngontrak. Ngontrak di mana nih? Di daerah sini nih, Mekarjaya, Depok. Oh di situ tuh. Agak jauh dari sini lah. Saya pernah tertidur. Sewaktu saya tertidur, saya baru mau tidur malah belum tertidur, saya baru mau tidur. Itu langsung di atas kepala saya sendiri. Anehnya nih pocong berjubah hijau. Hijau? Pakai jubah hijau bang, bentuk pocong, permen. Wajahnya taring atas bawah dengan bawa jubah hijau. Dia minta bersetubuh, tinggalin cewek lo. Dia bersetubuh sama itu cewek? Itu cewek kayaknya. Pocongnya cewek ya? Pocongnya cewek, tapi taringnya atas bawah. Itu nggak pernah saya lihat itu pocong bang. Bentuknya itu asli atas bawah. Yang di film-film kan cuma muka serem doang. Belatung, tapi dia kagak ada belatungnya di mukanya. Yang ada belatungnya malah di badannya bolong.
Oh. Itu pas ketika saya tolak, gue nih waras, gue nih manusia, masa gue mau ngewe sama lo? Mau bersetubuh. Maka bersetubuh sama lo, saya bilang gitu. Otak gue di mana? Dia jadi nolak. Itu dia buka jubah rontok bang. Asli saya lihat belakangnya jatuh ke guru. Hilang dia. Langsung hilang gitu. Harus saya tanya, itu mana enggak? Yang kawin? Enggak, gue nggak mau. Gue punya otak. Kejadian, ambil rohnya. Kalau seandainya sampai kejadian, saya udah nggak lama hidup. Oh Udah ente. separuh harga. Oh. Udah separuh umur udah ditarik. Tarik sama dia dan akan jadi warga dia. Iya, akan jadi mungkin suami atau jadi budak ternyata. Intinya saya alhamdulillah masih ada pertolongan dari Allah Taala. Untuk bisa berpikir baik, positif. Amin. Kalau kita memang alam udah beda, kan begitu bang. Iya bang. Itu lagi ngapain di kontrakan itu, lagi tidur sendirian apa? Iya memang saya lagi tidur sendiri. Setiap kontrak bang, saya 5 kali kontrak. 5 kali kontrak. Ada didatengin nggak? Itu semua didatangi semua. Yang pertama lu waktu di mana? Yang pertama saya rumah di bawah, di rumah depan Waru. Di Waru itu saya nggak didatengin, tapi sebelah rumah saya itu yang diganggu. Gangguin apa Nir? Diganggu nenek-nenek duduk di kompor. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau setiap malam mau masak ada nenek-nenek. Jadi itu ini apa security, PO namanya Pak Obed, manggilnya PO. Oh hati-hati, jangan terlalu pulang malam. Lingkungannya masih gelap kan, karena dulu masih kampung, belum ada ini semua, masih gelap. Apa sih, nggak ada apa-apa. Tapi ketika dia bicara seperti itu, datang bang. Oh. Didudukin sampai dia habis kencing ke ruang tempat tidur dia, tiarap bang, setan. Atau ini baru nih rajin sekarang. Nenek di atas kompor bang, duduk dia naikin kompor. Udah dia merangkak dari kamar mandi. Ke ruang tempat tidur. Otomatis besok spontan pindah. Pindah. Ini katanya baru mister. Di rumah yang ke sebelah sono, satunya lagi itu adik saya yang digoda jin, genderuwo. Oh, genderuwo jenisnya. Iya, semuanya orang-orang yang di sekitar saya digodai. Kalau ceritain genderuwo, katanya genderuwo bisa menyerupai manusia. Itu benar nggak sih? Benar itu kejadian. Yang menyerupai suami. Saya sih kagak bikin ya. Memang kenyataannya kalau memang pengen jelas, saya punya orang-orang yang mana memang terbukti. Naruh kaca depan meradap jalanan, balik nih kaca, memanggil orang, wah maaf ya nih, terserah lo. Bener bang, jam 12 malam bisa anterin. Tapi belum sempat tidur bareng, tapi udah bareng tiduran. Astagfirullahaladzim. Datengin nenek, bener datengin. Kan gue udah bilang ganti, taruh jangan ada perjalanan. Kata orang-orang itu saya narik rezeki, kagak. Kalau orang yang ngerti itu jangan tuh manggil, narik dari luar, pasti pengen aja. Iya. Nah kontrakan kedua. Itu yang kedua. Nah yang satu kedua, yang ketiganya ini baru kuntilanaknya ini, pocong ini minta kawin. Oh pocong. Minta kawin. Nah kalau rumah yang keempat, 1, 2, 3, keempat. Ini yang keempat nih, saya dikasih kunci. Udah bayar kontrakan, ngasih kunci, nih dapat kunci. Baru mau dibuka, itu kuntilanak udah depan dalam rumah bang, melintir. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu baru masuk. Baru mau masuk, trek. Iya. Tidur lagi situ sendirian lagi. Ya tidur lagi, udah masuk sama adik saya. Berapa kamar? 5, jadiin 5. Saya jadi, nggak nongol. Tetangga saya yang punya rumah ditemuin. Celana pangsi, kaki pisang Ambon, pingsan. Kaki jarinya pisang Ambon, tapi badan nggak ada, cuma pinggang doang ke bawah. Pakai celana pangsi. Iya, terus begitu terus saya dibangunin lagi tidur. Ada mah di situ rumah itu juga dibangunin perempuan bertaring, ding bangun. Tapi karena masih ada bodo amat, saya mau tidur. Itu sendiri gitu bang. Semua tuh lampu kalau saya tidur pasti nggak bisa nyala, mati semua. Ini kamar ini nih, masih tidur ini, udah pasti nggak bisa ada lampu, pasti ter, nggak boleh. Karena lu tidur bangunin nih. Iya. Tahu nama lu?
Emang dia pada apal alam saya, alam nama saya. Abang nggak percaya, itu penghuni di depan dan tempat saya tongkrongin. Itu pernah saya kencingin bang, dia ngamuk. Cewek cowok kencing? Cewek. Oh, empok. Marah-marah. Gue dikencingin tuh masih Munir yang gendut. Gue lagi duduk dikencingin. Saya bilang sama orang itu, bilang sama kesehatan pakai sekolah. Kalau dia nongol gue kabur, nggak mungkin gue kencingin. Ya kan bang, kan nggak ada wujud. Saya bilang. Iya. Ya kalau dia tahu masa kita kencingin sih. Dia sempat datang bang, dia sempat ngikutin saya ke rumah bawah yang kemarin, yang tadi saya bilang ada Kontrakan. ada kontrakan itu dalam rumah. Itu dia cepat masuk, tapi dia kabur lagi keluar. Dia cuma di luar, cuma sampai batas jendela doang. Dia cuma ngebakin doang, ngebakin tuh jendela. Oh, bunyi ngobrol sama dia. Tapi dia nggak berani masuk. Kenapa lo nggak masuk? Setannya lebih banyak, serem-serem. Astagfirullahaladzim. Gede setannya, gue nggak berani masuk. Penghuni penuh katanya. Emang lo nggak lihat katanya? Enggak. Nah orang yang ditemuin sama tuh orang itu, sama tuh setan itu pernah nginep di tempat aneh bang. Oh. Itu di ruangan aneh. Katanya besok nginep lagi nih. Enggak, namanya benda aneh, gue nggak mau nginep lagi bang. Apaan, gue samperin 15 jin. Mana pada jalan pakai pala semua ngesot. Jalannya? Jadi pakai pala bang, pagi, samperin dia. Astagfirullahaladzim. Asli bang, itu mah nggak mungkin. Saya mah realita kenyataan. Memang itu yang saya alami. Lu di kontrakan yang ketiga tuh ya? Kontrakan yang itu, bahkan orang-orang pada bingung. Cuma lo doang manusia yang bisa kuat tinggal di situ. Lain nggak ada yang bisa. Lo bisa bertahun-tahun. Emang kenapa nggak ada apa-apa? Lu nggak ada apa-apaan. Orang pada kenapa-napa. Lah, iya. Ya udah terserah aja mau tidur. Itu bang. Lu kontrakan keempat. Kontrakan keempatnya, nah terakhir pasti mati. Apa itu? Orang yang kontrak itu mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Minta tumbal. Minta tumbal. Bahkan orang-orang di sekitar saya tuh kalau ngeliat rumah saya tuh depannya kata ada jin gede hitam. Yang di depan saya mah katanya ada jin gede hitam. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya nggak pernah lihat apa-apaan. Cuma kalau disamperin sama pocong anak bayi lagi tidur disamperin saya bang, datang dia ngeliatin, tidur di mata di kaki saya ini di ujung di kaki dia duduk munduk gitu kuntilanak ya. Kuntilanak ya? Iya duduk munduk gini bang, kagak mau tidur aja biarin aja. Itu yang mati itu emang sebelum meninggal istrinya atau bapaknya atau gimana? Suaminya kebanyakan mati, udah lama mati sakit gantung diri. Oh, gantung diri juga? Iya, kok kenapa pada begini? Kenapa emang di rumah? Ada apaan? Cuma saya alhamdulillah bang, di mana saya di biasa aja. Apa nggak tahu gimana atau nggak tahu gimana. Apa digangguin tiap hari dia jadi takutan atau kurang paham dah? Apa dia sugesti seperti itu apa gimana? Sampai saya juga di rumah yang ketiga balik lagi tuh. Di rumah yang tadi ada kuntilanak melintir. Saya pernah miara ikan bang, namanya lohan, namanya gold connection link. Tapi tapi itu ikan besar. Ikannya besar, nggak berwarna kayak ikan gurame, tapi lohan. Oh. Itu saya piara bang. Itu setiap jam 10 ke atas. Itu sebelah rumah masih sakit. Terak-terakan. Nggak kuat. Kesurupan. Udah. Terus adalah yang menawar. Ada bos ban nawar. Kalau memang ada jinnya, gue bayarin 5 juta. Nih, gue jual. Sini duitnya. Ikan lohan itu? Ikan lohan, bener nih. Dipiara sama dia. Sama orang Cina itu? Sama orang Cina itu. Bener. Udah saya taruh situ, jangan di lorong situ kalau maghrib. Oh, nggak ada apaan. Dijempalikin bang. Astaga. Wah, bener maghrib nih. Bener anak gue ditempang di situ. Kan udah gue bilang jangan. Udah. Istrinya rajin ngaji bang, maaf bukan yang ini. Itu bang. Oh, Cina Islam. Nah, dia habis lagi sholat. Itu bang, maaf bang, kasir dibanting-banting. Astagfirullahaladzim. Itu Cinanya punya meja kerja, punya lemari kerja. Itu segede gitu, didudukin depan mukanya bang. 3 bulan sakit nggak bangun. Dudukin apa tuh? Dudukin dia penghuninya keluar gede. Astagfirullahaladzim. Gede bang, hitam. Disamperin pagi-pagi nih jam 5:30 apa jam 5 tuh. Om, kenapa? Papa sakit kenapa? Ya apa nih? Ikannya balikin lagi dong, nggak jadi. Udah. Abdullah gimana gitu nih? Udah buat om ikan ternak. Angus, lumayan, lumayan juga nih setan nih. Ada manfaatnya juga. Iya, itu emang orangnya
juga seperti itu bang. Akhirnya saya bawa tuh bang ke paranormal, ada model kayak kejawen namanya si Pulan, saya bawa memang benar. Itu saya taruh, saya bawa ke tempat kejawen itu, dia nyerang saya bang, saya langsung temes bang. Apa yang nyerang lu? Itu penghuni itu nggak mau dipindahin dari rumah saya, maunya sama saya aja. Saya nggak mau terima lah. Yang orang gede itu? Iya, kata dukunnya, dia bukan nggak mau nyerang lo Nir, dia nggak kuat sama lu. Astagfirullah, gimana ceritanya? Saya nggak bisa apa-apa pak. Ya terserah lo nih, saya bilang. Kalau gue bilang dia nggak kuat sama lu gimana? Akhirnya kelar itu urusan. Saya kasih itu dukun. Dah, gue nggak mau urusan gitu-gitu. Saya beli lagi bang. Saya temu ikan kedip. Ikan kedip? Ikannya kedip, ting, ngedipin saya, ting. Jadi? Wah jatuhnya ikan apaan? Ikan lohan. Lohan? Lohan kedip bang, ting. Astagfirullah. Gue bukan cewek, gue laki. Lo kedipin, kan lo lohan laki, jenong. Masa lo kedipin gue? Iya. Dibeli lagi sama orang Bekasi. Saya dicegat lagi bang naik motor. Dicegat? Dicegatin terus. Gak mau lu. Lu cegat apaan bentuknya? Hitam semua. Oh. Semuanya hitam. Gak ada yang putih, hitam semua. Tuh, nih landang lining, ya kan? Dari ikan lohan yang tadi ada jinnya, dapat lohan lagi, ikannya berkedip. Itu udah pasti itu ada jin itu. Padahal kecil masih ya. Masih sekuran tangan kemarin. Waktu lu beli itu orangnya ngasihnya apa udah ngasih tahu kalau ikan itu berkedip? Nggak tahu. Cuma ketika saya bawa itu pasti begitu. Mau apapun pasti dia makanya kok kedip kata adik saya. Gus sama adik saya, Gus ikannya kedip. Masa lo? Iya katanya. Biarin. Kadang nawar saya jual. Oh, ada yang mau. Saya jual lagi. Makanya saya takut dibilang sugesti, wah ini paranormal. Jutaan. Iya, dulu mah nggak jutaan bang, murah. Karena saya pikir saya juga udah males gitu-gituan kan. Ada gitu nih, saya mau jual aja, males. Ya kan, memang kadang-kadang tanpa kita sadari kalau makhluk astral itu ada. Ya buktinya narasumber gue ini bisa bayangin loh. Kuntilanak aja nih takut masuk ke rumahnya kontrakan dia karena di dalam katanya yang jager-jagernya kali ya. Jagernya semua. Wah, big boss semua. Dia aja takut kabur. Lu bisa bayangin dia sampai tidur. Lu kalau ngontrak itu lama nggak? Apa bertahun-tahun? Apa berbulan lu cabut? Lama banget nih. Minimal nih paling dikit tuh 5 tahun. 5 tahun? Baru pindah. Wih, lama juga. Nah di kontrakan ketiga ini dan kontrakan yang terakhir nih yang ada penghuni depan jinnya nih. Kalau dihitung berdua itu 22 tahun. Udah 20 tahun saya nambah. Di situ? Iya. Lu suka ngalamin yang rep-repan gitu atau gimana nggak? Apa digangguinnya tadi sih yang orang kuntilanak duduk di kaki? Mereka sebenarnya pengen begitu, pengen ngerap-rapin aneh bang, tapi nggak mempan. Oh. Tapi nggak bisa, akhirnya mereka wujudin kesel kali ya, bodo amat. Iya, mungkin dia pengen masuk ke saya nggak bisa kali. Wujudin tapi takut nggak nih? Wujudin aja, dia orang takut nggak? Gue sih nggak ada takutnya. Ya lo gue ngantuk, kalau gue nggak ngantuk gue kabur. Ya karena gue ngantuk, yang saya bilang. Bener juga. Ada yang ngantuk, karena mau yang datang aja. Mau datang apa bodo amat. Kalau lagi posisi normal dia kabur, apa nggak takut? Memang kalau kondisi saya udah mentok bang, bukan saya sombong, itu kuntilanak saya maki-maki. Oh, lu bisa interaksi? Bisa. Ada di nongol, saya bisa ngobrol, ngajak ngobrol mau dia. Jangan, nongol ya ngobrol sama saya mau. Jangan. Saya maki-maki juga, saya maki-maki. Jadi saya udah nggak punya duit, makan belum, ngutang. Waduh, kacau dimaki-maki. Datang lagi ketawa-tawain, babi anjing lu nggak tahu otak gua lagi pala pusing. Diem kok lu, diem bang. Diem langsung, diem. Lu bisa diem kok lu, diem langsung. Saya maki-maki biar supaya tetes kurang. Buset. Kuntilanaknya dimaki-maki, lu bisa bayangin. Jadi yang paling menakutkan tuh bukan yang goib, tapi ketika orang yang memberikan kita sugesti dari parno, itu yang paling menakutkan, seperti ngagetin atau sesuatu yang bisa membahayakan kita dalam bentuk lagi anak-anak tersentak. Itu yang paling bahaya ketimbang kita ketemu yang seperti goib-goib. Oh, itu lebih bahaya itu bang.
Jadi langsung kena jantung Iya, sih bisa ya kena dia. jantung. Jadi kalau ketemu yang goib-goib kan memang udah alam mereka dan alam kita memang udah berdampingan. Antara siapa deh yang hoki deh gitu aja. Tapi kalau dikagetin kan astagfirullahaladzim, gimana bisa jadi emosi, bisa jadi frontal, ngerti yang bahaya seperti itu. Nah waktu yang lu bilang cerita yang sama Kanjeng Ratu Nyai Roh Kidul yang anak buahnya itu Ada di Banten. waktu lu ngapain tuh bang? Saya sama adik saya ada sesuatu, ada something dia sama adik, ada perlu. Ketika itu memang sebelum saya berangkat ke sana, memang saya diceritain sama saya punya teman pangkat letnan. Lu mau apa ke sana? Iya, gue ke sana. Ketika tapi jangan punya niat jelek, aneh nggak punya niat jelek. Kepaletan itu punya niat jelek. Jadi memang saya akuin itu kali besarnya minta ampun. Kali ini besarnya minta ampun. Dan kami pun jalan di jembatan gantung. Goyang bang, motor mati, tinggi bang, bawa cadas. Astagfirullahaladzim. Itu temennya mau minta sesuatu dulu ke rumah itu ada Pak Haji. Hajinya orang baik, dia bisa nolong sesuatu. Akhirnya dia punya niatan jelek, itu wujud ular bang. Itu ular itu segede kali bang badan. Segede kali keluar dong. Astagfirullahaladzim. Kalinya gede, ularnya keluar segede kali. Badannya segede kali. Panjang. Bang tau Ciliwung kan gedenya lebarnya. Itu bisa 4 kali lipat itu gedenya. Astagfirullahaladzim. Lebar saya kaget, ini kali apa? Danau. Gede amat tuh nih. Besar asli. Nah saya yang ke situ saya bertemu dengan yaitu dia penghuni big boss atau gimana. Yang memang saya tanpa sengaja ya saya cabut palanya, saya tarik. Saya putusin palanya bang. Saya nggak tahu ini memang bentuk itu. Gue ini katanya ada teman saya masih ada orangnya di sini. Dia bilang gue ini adalah prajurit Nyai Roh Kidul. Astagfirullahaladzim. Maunya tuh berani nyabut pala gue. Ya siapa main ngapain gue takut. Saya cabut palanya bang. Saya bawa ke Jakarta. Saya bawa ke Jakarta. Cuman dibentuknya kan itu nggak tahu itu pala ular itu berbadan emas itu badan manusia kaki ular itu ngikutin saya ke Jakarta. Ke sini? Ke rumah kontrakan saya. Astagfirullahaladzim. Nyerang ke Bayu. Nyerangnya ke Bayu, datangnya ke Bayu. Bilang nama abang, balikin pala. Jadi palanya itu bang, sebenarnya saya nggak bawa, tapi jatuh di tengah jalan. Saya masukin dalam air, saya taruh botol dalam air. Tiba-tiba tuh saya naik motor, lewatin rel kereta, apa lubang. Bodong! Itu jatuh. Langsung ada berpapasan lawan arah. Bang, barangnya jatuh tuh. Iya saya tahu, saya berhenti, saya cari nggak ada bang. Hilang. Itu botol udah hilang. Ternyata itu pala itu dia, badannya saya bawa ke Depok, palanya di sono. Dan sampai sekarang pun kata si Bayu ini, ular itu masih ada, bayangin dia terus. Tapi udah gak ada pala, ikut si Bayu terus, sampai sekarang ikutin Bayu terus. Dan mungkin dia nggak mau pergi, apa nggak tahu gimana. Dia nggak mau pergi gimana nih bang, udah biarin aja. Tapi minta imbalan nggak dia? Kira-kira? Minta imbalan, minta tumbal. Kalau mau pulang, udah anaknya minta anaknya. Minta anak? Minta darah dagingnya, minta daging dingin. Tapi daging dingin kamu pergi. Astagfirullahaladzim. Iya bang, kalau di sana begitu semua. Itu kalau kita seandainya nurutin terus, terus kita bisa minta sesuatu nggak sama dia? Seperti kekayaan, ketenaran, atau beda bang, kalau yang kayak gitu sih nggak bakal ngasih. Itu pesugihan namanya ya? Kalau pesugihan beda lagi. Kalau dia itu minta-minta begitu nggak ada imbalannya buat kita, buat apaan? Makanya, lagi pula apa urusannya? Masa minta anak? Jangan, bisa. Gila. Kalau pesugihan. Kalau pesugihan itu kayak gimana nih? Ya seperti ya kita minta sesuatu sama yang bukan hukumnya, kita minta pada jin atau setan. Itu kalau di Gunung Kemukus benar nggak sih Nir? Benar. Kita harus bersetubuh di sana. Benar Gunung. Kalau aneh punya temen nih bang, ajakin aneh. Akhirnya berangkat, gue nggak mau jalan. Sempet dia udah sampai, cuma ditawarin sama itu. Kuncen-kuncennya calon. Dulu di Gunung Peti namanya bang. Gunung Peti. Udah datang bang, ditawarin 2 tahun nggak mau. Maksudnya 2 tahun kaya. Perjanjian cuma 2 tahun, nggak mau teman saya. Emang ada jangka waktunya? Ada jangka waktunya. Ternyata ada jangka waktu. Ada jangka waktu.
Jadi ketika dia udah semedi, lagi semedi, udah ACC, udah ditawarin, Udah deal lah. tawar menawar, kontrak, mau tekan kontrak, dia nolak. Akhirnya dia sugesti ngeliat ular masuk ke paha, dia astagfirullahaladzim, gagal bang. Tapi tumbal tetap berjalan sampai rumah, anaknya mati. Astagfirullah. Gagal. Gunung Peti tuh bang. Hukumnya jadi nggak jadi tumbal. Jadi nggak jadi tumbal. Tumbal kalau gituan. Dia masuk kepala sini maksudnya. Masuknya dia ngeliatnya kepala sini ular belang. Dia langsung astagfirullahaladzim. Dia ngomong astagfirullah, gagal bang. Batal semua urusan. Kalau seandainya ular itu masuk ke dalam tubuh dia, ular itu mau masuk ke dalam tubuh apa dia mau cuma numpang lewat doang? Jadi dia tuh lagi nego bang, lagi pembicaraan dengan goibnya, tanpa sadar dia lagi interaksi, dia kayak melihat ada sesuatu yang bergerak ular. Oh ngagetin. Langsung dia teriak astagfirullahaladzim. Dan spontan. Gagal. Pulang anaknya mati. Astagfirullahaladzim, tuh yang namanya pesugihan tuh. Minta anak, kok nggak bini gitu. Banyak, cuma saya ada buang sih bang, yang bacaan pesugihan tanpa tumbal ada. Oh yang ada tanpa tumbal juga? Ada bang, cuma saya ada buang, bacanya saya udah gak karuan ya. Nggak tuh yang 2 tahun itu nih, kalau seandainya orang ini nggak kerja, tetap kaya? Tetap kaya. Pakai apaan dia duitnya? Dia kan udah ditransfer dari dia, udah dijamin sama iblis. Udah dijamin sama iblis? Pasti dijamin. Jaminannya ada jelas. Dengan alasan ada tumbal pasti. Ada tumbal. Saya mau nomor ya sama ampun bang. Setan kita tuh gede bang. Jin kita tuh gede, 3 langkah Singapura. 3 langkah Singapura? 3 langkah cuma sampai ini 3 langkah dari Pulau Seribu ke Singapura 3 langkah doang. Saya sempet bang, nangkep kokonya, kakeknya saya tangkap, saya minta nomor. Kakeknya tuh jin? Kakek jin, saya ambil, saya tangkap, saya penjara sama teman saya. Datang, cucunya datang, bawa ompreng sialan. Ompreng, tolong bang, koko saya lepasin. Enggak, gue minta nomor apaan? Kok kalem mulu main nomor. Enggak bisa bang, minta gue 4 angka, enggak bisa. Bisanya apa? Dikasih colok Makau, enggak boleh 2 angka. Oh dikasih 2 angka doang, colok Makau. Ini apaan tuh nih? Ada drone. Kirain nyantet tuh, ngagetin aja tuh drone. Iya bang, banyak saya sering jin, pokoknya jin ya datang terus sih. Rumah dalam bentuk ngasih nomor lah, ngasih apa aja lah, pemberitahuan lah keluarga yang mati, atau banyak bang, pasti banyak kayak gitu, ngasih kabar ke saya banyak. Ngasih kabar, ngasih apa, nih akan datang, antar keluarga ada mati, bener mati, biasanya mati. Jadi mau pasang nomor gak, nih gue mau kaya nggak bisa, pasangin colok bebas, nggak bisa, gue nggak mau. Gini gede-gede bang, mau yang ubang kayak datang semua. Astagfirullah. Saya nggak bohong, datang. Bener, saya mah nggak tahu dari mana itu bisa begitu. Apa saya disukai sama mereka, apa nggak tahu. Apa karena ada yang bilang itu terah lo harus terima. Aduh, terah apa sih? Kan nggak ada urusan begitu-gituan. Dan jangan salah ya, Lanang Lining nih. Di dunia goib kenal sama Munir, bener. Sering dipanggilin dia. Waktu di mana ya? Iya, banyak banget sering dipanggilin. Mereka sering main sering main ketemu. Iya, ngujutin nih gue, nih gini, nih gitu. Iya, sering main nih. Pokoknya dia kenal bang, alam jin. Andi, mau buaya apapun, mau bentuk apapun, jinnya bentuk apapun, tetap kenal sama saya, nggak mungkin enggak. Manggil nama saya Andi. Panggil Andi. Andi sama dong. Iya, emang namanya sama, namanya Andi. Udah panggil Munir. Iya, memang panggilan dari guru. Aduh, saya ganti nama, namanya Munir. Oh, guru yang nyuruh. Guru yang mungkin untuk mengurangi sugesti yang negatif atau yang serem-serem, makanya diganti nama Munir. Ganti Munir aja. Tapi alam gaib itu tetap manggil nama asli KTP. KTP Andi. Asli bang, benar. Banyak dimensi mereka mau dekat. Kalau pelet beda lagi nih. Beda lagi pelet. Kalau pelet kan kita nanyain masalah suka sama seorang lawan jenis. Tapi ampuh loh pelet itu. Ada ampuh bang. Bahkan sangat kacau itu. Sangat kacau? Iya kacau itu, ilmu gila itu perempuan. Nyentuh aja udah jadi.
Astagfirullahaladzim. Itu Nah, dari itu mah Cirebon. gendam dong. Bukan kayak gendam bang, itu dari notis. Cirebon lama. Oh, daerah Cirebon lama. Iya. Perempuan musuh belagu gimana, kayak musuh gimana pun. Kalau saya udah niat gitu, saya baca dapet. Cuma saya takut, kenapa? Resikonya jinah. Rusak tuh perempuan pasti. Ya kita kan kalau pacaran kan zaman sekarang mesti ada embel-embel. Kalau cuma buat minum kopi. Minum kopi embel-embel pasti ada. Cuma itu keras bang. Yang jangan kan pacaran, yang nikah bisa diputusin. Oh itu udah punya suami nih. Udah punya suami, kita deketin salaman, kena. Itu kacau itu ilmu itu. Saya dapat dari orang Banten. Cuma dia belajar di Cirebon. Saya dikasih. Saya amalin, saya jajah, bener bang. Cuma nyentuh badan dong jadi loh, jadi bener. Pegang begini. Pegang dong, jadi loh, jadi. Tinggal kita mau aja, nanti kita mau jadi loh, jadi. Syarat itu. Jangan kan buat pelet, buat apapun bisa tembus. Seperti? Ya buat mau rampok, mau mukul orang, mau ngapain, mau apa, bisa semuanya fungsinya macam-macam. Oh, ngeri juga itu. Cuma karena sentuh loh, biasanya kan foto nih. Ya kan biasanya foto nih, nama bin nih kan, bin siapa, kayak gini. Udah deh, jadi. Kalau ini kilat, pegang doang. Pegang doang, bukan saya sebut, pegang doang. Tapi ketika kita melakukan ritual itu dia pasti nongol bang. Apanya nongol? Pemiliknya gede. Pas habis kita baca itu, udah biasa aja, dia yang berangkat. Oh. Jadi kalau modelnya kalau di Baduy kan beli kebo 20. Kalau di Bali. Di Baduy. Oh di Baduy. Ke Tanah Baduy dia minta kebo 20. Pertama dulu 50 kebo. Buat apa 50 kebo? Buat makanan mereka. Gila lo, beli dari mana gue beli 50 kebo? Keblak nih bilang gue nih, gak beres. Makan aja di warteg suka ngutang. Suka ngutang beli 50 kebo. Kita mau, ya udah deh. Udah jam agak gila nih. Iya bang, ini tanah Baduy, tanah bener dalam, tanah dalam. Oh tanah dalam. Itu bener tuh nggak ada senter, nggak ada apa ya? Bener memang nggak ada. Senter ditahan atau bagaimana ya? Senter dimatiin, boleh dibawa tapi dimatiin. Nggak boleh ada nyala. Oh, handphone Allah. Jadi di sana tuh namanya Kipuun. Apa? Kipuun, manggilnya Puun. Kipuun gitu. Kipuun. Nah, kalau yang sekarang ini adiknya, yang supernya memang abang itu udah meninggal. Oh. Memang hebat juga bang. Orang saya berhadapan sama dia langsung jatuh saya. Asli. Punten, mangga. Saya lemes. Langsung saya lemes. Badan gue sedot sama dia. Orangnya kecil, pakai baju ini putih, pakai kemben putih, pakai imamah gitu putih, model kayak model Banten gimana sih, warna putih. Iya. Saya sempat ke dalam ke tempat ritualnya, saya sampai ke tempat ritualnya. Perjalanan 6 jam dari Cibuleger. Saya masuk dari Cibuleger. Naik motor. Naik mobil. Iya. Nyampe jalan kaki ke dalam 6 jam. 6 jam turun naik. 6 jam. Berapa kilo tuh? Cibuleger. Memang sampai saya nggak ke tempat rumah mereka ini di Lumbung 400 tahun, saya nggak ke sono nih. 400 tahun? Ada rumah 400 tahun? Ada lumbung padi, 400 tahun umur. Di sana anti paku bang, cuma nggak ada paku, ikat kayak pakai ikat gitu, nggak ada paku. Cuma kalau pengen bentuk ketemu yang modernisasinya ya ada di bawah, Baduy luar. Baduy yang warna hitam. Kalau yang dalam putih nggak ada. Yang 40 rumah itu ya? Iya, 40 rumah doang. Itu putih. Itu kalau 40 rumah, kalau ntar anaknya pada kawin-kawin itu harus keluar apa masih tinggal di situ? Ada yang masih di situ, ada yang keluar, tapi diwajibkan di situ. Diwajibkan di situ. Ada harus 40 rumah nih. Iya, emang harus 40 rumah, cuma mereka paling pindah ke desa sebelahnya. Atau gimana. Itu khusus 40 rumah. Tapi khusus 40 rumah aja. Makanya ini mah udah yang sedih. Ini calon yang bini saya dulu kemarin orang Garut juga sama. Sama bang, kan kalau tuh anak punya
punya uak di Kampung Naga juga. Kampung Naga. Nggak, oh serem tuh nih Kampung Naga nih. Iya, saya punya uak, tenang aja bang, kalau kan ada uak saya ini. Oh. Ada uak saya. Nih jujur loh, ini konten sama Munir ini Des tadi merinding, ini kayaknya udah ada di kanan kiri pengen nongol aja nih, dia enak bisa ngelihat. Ya bohong aja. Lah gua, katanya, ampura, ya sama gituan aja ngobrol takut empok ya kan. Iya, saya mah bapak emang gitu-gitu. Tapi gua mau tanya nih Ner, lu pernah merasakan takut nggak lari kejar-kejar gitu? Nggak pernah ya. Lalu kok ketemu yang kayak gitu-gitu biasa ya? Takut sih takut, rangsangan tubuh, cuma sampai gelagapan enggak. Enggak ya, cuman kaget doang ya. Wah, namanya rangsangan manusia, ada takut ada berani kan. Pasti Makanya udah wujudin depan juga nggak ngaruh, saya emang nggak ada takutnya. Nggak lari loh ya? Nggak lari, cuma jadi kagetin saya paling males. Saya udah kaget, udah gedek aja dah. Udah gedek kok kalau dikagetin. Lagi jalan tuh nongol di samping ya? Waduh, wah ilah. Depan ya. Saya lagi nganterin ikan yang kata kedip bang. Saya 12 genderuwo yang jegat saya. 12 genderuwo? 12 bang, bos, 12 gede-gede semua. Rambut jegrik semua, badan hitam, udah gede. Itu ngapain dicegat tuh, supaya apa? Nggak tahu, saya bawa ikan itu. Waktu mau ikan itu lu mau bawa ke rumah apa ya? Waktu mau dijual? Lagi mau dijual karena Cilengsi. Oh mau dijual. Lo gangguin gue tabrak. Ya macam-macam lo, gue tabrak bener lo. Gue tabrak bener, biarin deh. Emang gue nggak punya duit, gue mau jual, masalah apa gue emang? Iya. Cuman gara-gara lu perut gue jadi keroncongan lagi. Iya bang, makanya bang, gara-gara lapar setan takut. Coba gara-gara kita kenyang, setan berani. Coba setan lapar, kita lapar, wah udah takut aja dari salon. Bang banyak kayak gitu-gitu. Makanya ya untuk rekan-rekan teman yang pasti mau deh, jangan terlalu gimana-gimana. Mereka ada, pasti ada, nggak mungkin enggak. Kita sama hidup berdampingan, nyata dan tidak kan pasti berdampingan. Iya. Tergantung kita yang menempatkan diri, posisi kita di mana di tempat nyataan. Kalau kita songong juga diginin orang. Nir kan kalau di konten-konten sebelah nih Nir ya, itu yang eksplor yang nantangin wujud itu beneran nggak sih Nir sebetulnya? Enggak bang. Settingan bro, ngeri. Yang ada yang kuntilanak dijenggut lah. Sekarang ada tuh cerita dulu tahun 90-an kalau nggak salah di Antep namanya Paleo. Iya, ada Paleo. Ada di Antep. Berani manusia itu, jago ilmunya. Kenapa digagalin ketika berada di Kali Ciliwung di bawah jembatan Panus? Di bawah jembatan Panus ini dia mau bikin konten bang di bawah jembatan Panus Depok. Batalin, jangan. Itu yang benar. Kiprana dia apaan bang? Di Bukit Gembel gagal. Tempatnya tukul terakhir karena di Bukit Gembel. Tukul karena di situ. Kiprana nggak sanggup tukul belaga-belaga. Kan nggak tukul di situ Kiprana. Oh. Itu Bukit Gembel apa itu? Yang Alas Roban kalau nggak salah. Astagfirullahaladzim, gila Alas Roban. Makanya kalau bikin konten itu ngeri itu doang. Alas Purwo kali apa Alas Roban? Alas Roban. Oh, Alas Roban. Itu ada apa namanya di situ? Namanya Bukit Gembel. Bukit Gembel. Kalau nggak salah Bukit Gembel. Itu terkenal bang, kadang sanggup. Makanya kalau orang bikin konten, saya bingung, orang berani banget sama jin, ini dikeprak, diketok, emang dia nggak bisa ngelawan? Emang nggak punya bapak, dia nggak punya ngkong. Jangan lah, nggak bagus gitu. Kalau mau bikin konten yang normal aja seperti cerita, pengalaman, realita yang kita alamin aja, nggak bikin-bikin. Nggak ditantang-tantang, nggak perlu. Jangan diusik, kan suka musik tuh. Daripada ngusik, dikeprak pakai sapu pakai ini, alah. Salah itu nih. Salah lah. Saya emang nggak setuju, karena biar gimana pun keduanya ciptaan Allah Ta'ala. Iya. Saling menghargai satu dengan yang lain. Betul. Ketika lu digituin mau gagak kan gitu. Ya sekarang lebih gitu. Sekarang boleh gue milih tempat yang lu kata lu berani macam, boleh gak kuasain di tempat yang paling serem? Mungkin dia jangan gitu dong bang, pasti begitu deh. Gampang kan? Mereka memilih tempat yang rumah kosong, rumah ini. Mungkin setannya cuma begitu. Paling keren-keren genderuwo. Coba tempat yang mana itu alam, pasti siluman. Kalau begini-gini mah cuma penghuni cuma genderuwo paling mewahnya bang.
Yang mewahnya. Mewahnya paling genderuwo, paling mewah paling genderuwo. Belum jin ya. Belum jin-jin, belum siluman. Tapi kalau udah alam pasti ketemunya sama siluman, sama jin. Nah, itu yang kuat tuh Itu nih. yang bakal kuat, itu bakal narik. Makanya saya bilang jangan terlalu didramatisir banget, biasa aja. Benar. Ya mungkin kalau gue pernah, gue suka nonton YouTube sekarang kan, YouTube misteri juga. Gue tonton. Ada di salah satu konten dia ngelihat setan lagi bersetubuh dan itu bisa disorot. Ih, bohong banget. Nggak ada bang. Nggak ada. Bohong banget itu. Yang aslinya yang namanya empok atau empok kunti itu kalis dia. Tembus dia. Itu kok bisa dipegang. Sekarang gini aja bang. Kita lihat film aja gampang. Film yang ada sutradara, ada produser, bikin suatu film yang namanya ngipri. Yang ngipri itu kelihatan orang apa kagak? Dia bersetubuhnya. Entah dia sama ular, entah dia sama kuda, entah dia sama monyet. Pasti ada satu ruangan. Kok di tempat umum kelihatan setan sama setan lagi? Iya. Nggak masuk di akal, sama mata kelihatan. Sementara yang bisa melihat orang yang melakukan ritual. Betul. Bukan orang dari luar bisa lihat gitu, nggak bisa, nggak masuk di akal lah. Nah, gue mau nanya satu lagi nih sama lu Nir. Sekarang kan lagi booming daerah Terajana. Mana? Terajana. Saya suatu alam gaib yang tinggal di daerah Kalimantan. Jadi ada namanya Terajana itu. Mungkin lu belum update kali ya. Belum. Jadi dia suatu kayak apa? Kehidupan mewah, coba canggih apa-apa gitu. Oh, itu kota bang, kota goib. Kota goib. Ada kota goib. Tapi yang paling benar-benar serem di Kalimantan cuma satu bang, Bukit Soeharto udah. Bukit Soeharto atau Gunung Soeharto itu nggak ada yang berani. Oh. Itu kalibernya di situ. Kalibernya itu ada kaliber, tanah kalibernya di situ. Itu siluman semua kali ini. Oh, ada jawaranya deh bang. Jawara, wah astagfirullahaladzim kalau jawara Ampura. Di Kalimantan ada jawaranya serem bang. Kalau Bukit Soeharto nggak salah. Kurang lebih seperti itu, Bukit Soeharto atau Gunung Soeharto daerahnya. Tapi waktu gue ngeliat acara NTP juga Leo itu, Pak Leo itu, pas lagi dia segmen ke gudang ini, ke bengkel di Manggarai itu, yang di Manggarai kan ada bengkel tuh, kereta-kereta rusak tuh, merinding tuh. Nah saya nonton, saya dia nggak berani masuk. Iya bang, memang kalau kata dia gini, wah di sini bukan ratusan lagi, di sini udah jutaan katanya. Udah pada nempel-nempel kereta semua. Makanya orang yang benar-benar asli punya gitu ya, mereka tahu batasannya. Batasan untuk gue masuk. Sadar ilmu gue nih ya. Gini nih. Tembus nggak gue nih? Nggak bakal tembus nih gue, jangan. Ketika gue maksain pasti mentalek orang, membahayain. Gue harus mikir orang juga. Itu yang normal, yang benar-benar memang berilmu. Itu nyata. Tapi ketika orang itu untuk bikin, wah gue koprak gue keluar manusia, gue nantang-nantang gitu. Bohong bang. Ya nantang. Liatin, perhatiin berapa kali konten pasti setannya itu lagi. Kuntilanak, genderuwo, nggak pernah ada yang lain. Perhatiin di situ. Pernah nggak sosok siluman? Pernah nggak sosok ular? Yang ular gede. Pernah nggak binatang? Pernah nggak? Pasti yang dilihat beratus konten pasti genderuwo, kuntilanak, pocong. Itu aja 3. Tuyul. Itu aja 3. Ya, cuma kelas-kelas. Iya, pasti itu doang bang. Nggak pernah yang berbentuk seperti putri, berbentuk raja, berbentuk pangeran, berbentuk macam-macam, nggak bakal ada. Terus kok ada juga tuh yang bentuk pangeran raja itu? Nah, kalau memang bentuk pangeran raja itu, pasti eksposnya juga harus melampaui tahapan, banyak juga bang, untuk bisa ke dia. Buat masuk ke dunia dia? Iya, untuk bisa izin gitu, minimal untuk sekedar sekelebat atau kelihatan dengan kasat mata pun nggak lama, tapi ritualnya ampun bang.
Harus pakai ritual juga. Ada tumbal juga ada ya. Sesuatu yang diminta. Ada sesuatu yang diminta. Iya, nggak bisa langsung potong. Iya, main enak aja gua nongol lu. Nih gua taruh ini potong ini. Kita yang kemakan sama dia. Ini buset, rumah-rumah gua lu ngapain kurang ajar lu, nggak ada sopan santun yang adab, dimakan kenapa nih, digoyang sama dia. Itu rata-rata. Ngikut. Iya, pasti ada sesuatu yang tadi ikutin, tadi bikin apes, tadi bikin kecelakaan, dampaknya banyak. Bikin sakit ya. Bikin sakit lah inilah, makanya bikin sesuatu itu harus ada isinya, harus ada pendampingnya. Kalau kita polos-polos doang ya ngeri. Kalau polos-polos doang ngeri. Kayak gue nih polos-polos doang. Bagusnya gue punya CS, jago-jago. Jadi gue kayak jangan ngikutin Bogel, kasihan dia. Dia penakut. Penggawanya Bang Bogel mah ampun-ampun, di belakangnya udah kalibres semua udah. Saya mah BG ketemu Bang di rumah Abu ya. BG apa? Bang Gusti. Orang gede. Ini segede rumah. Astagfirullahaladzim. Bodohnya semua nih. Badannya tuh itu tuh seputih tuh. Seputih tingginya. Astagfirullah. Badan lebar seputih tuh. Tingginya segini. Rambutnya panjang, pakai camping. Pas di kuburan 5 di belakang rumah. Bang Gusti diem, saya ngeliat gede banget. Asli gede itu orang. Sama Gusti yang melihat berdua. Aneh lagi ronda patroli. Sama Gusti? Iya, diwujudin. Aneh lihat yang diem, kalau aneh trek kabur semuanya. Ada yang trek kabur semua. Gede banget Bang. Itu asli besar, tapi dia nggak mau ganggu, diem, nunduk aja. Gondrong Bang. Astagfirullah. Cuma tinggi segede gini, ini saya merinding tuh Bang. Makanya kusam pakaiannya. Entah itu kuntilanak, entah itu pocong raksasa ya, atau apa. Cuma gede asli. Rambutnya panjang. Tapi dia nggak ganggu, nggak kita patroli. Enak bisa ngelihat, ya kan. Bagusnya dia juga nggak iseng orangnya, nggak usil gitu kan. Ada tuh orang bisa ngeliat suka jahil tuh, Nir. Ada setan, jadi malah nakutin orang. Agak bukti saya di sini nggak ada apa-apaan, ada setan, agak ada. Ya lo, kita dari tadi aja ndul-ndulan nih tangan, goduk kan. Ya. Tapi kita paksain loh demi konten. Demi konten ya, gak demi konten ya. Iya. Saya banyak Bang dulu mau yang buat ngipri, buat cewek, buat apa ada. Itu kalau ngipri itu kita bersetubuh nggak? Apa kita kawin? Ada yang bersetubuh dan kagak Bang, tergantung itu soketnya. Tergantung setannya ya. Iya. Kadang-kadang kan kasih ruangan khusus kan tuh. Ruangan khusus yang untuk ketemu. Cuma saya nggak paham deh kalau itu, cuma yang pasti mah tergantung perjanjian dari itu setan nih. Kan saya nggak pernah kenal. Cuma kalau film-film ada gitu di dramatis ya harus tidur bareng. Kayaknya sih enggak deh. Enggak ya? Enggak, cuma minta tumbal doang pasti. Minta tumbal. Minta kita dikasih makannya ayam, terus pas kita makan anak kita dimakan. Padahal anak kita yang kita makan. Tapi pas pulang anak kita dimakan binatang seperti tikus atau anjing yang makan anak kita. Astagfirullahaladzim. Ya begitulah Bang tumbal. Jahat ya kalau tumbalnya. Mementingkan diri sendiri. Iya. Kadang ada yang nggak mau nih kalau anaknya kena nih, anak pembantunya lah, ya kan? Iya. Anak pembantunya siapa kayak atau karyawan kantornya. Kan? Iya, mencari pasien baru. Cari pasien baru. Tukar pala. Daripada anak gue bini gue yang kena, ya orang lain yang gue makan. Tukar pala. Tuh tumbal. Ngeri, kaya sih ini udah. Saya pernah ketemu Bang sama orang ngipri model gitu di Gunung Kawi. Tapi bener gak sih orang ngipri itu kalau bangsa kita bisa ngelihat dia tuh cuma mukanya monyet, tikus, babi. Itu di alas roban. Kalau di tempat Gunung Kawi itu, ya itu mah dia udah nggak sanggup Bang. Udah bentuk sate, meja, bangku. Yang dikabarin sih dimakannya sih pakai kangkung bekas, parutan kelapa bekas. Makanan lauk kayak pakai sisik ikan. Itu makannya sisik ikan. Jadi istirahatnya pas ajan udah nggak didudukin. Ajan udah nggak diapa-apain, tapi habis ajan dibantai lagi. Lagi Bang. Pokoknya dengar suara ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu berhenti alam gaib. Oh gitu. Tapi setelah ajan habis beri lagi. Entah jadi meja, entah jadi pintu, entah jadi bangku.
Entahnya jadi kapura lah, di garasi lah, jadi kendaraan dia lah. Oh gitu. Makanya nggak ada nyaman. Karena emang udah janji Allah tidak akan diterima. Oh. Jadi arwahnya diambil iblis. Udah mau ikatan janji perjanjian, mau jadi budak Islam. Budak selamanya ya. Arwahnya tuh. Rumah 6, satu rumah 6 miliar. Punya konveksi 12 apa 6. Punya bank panin, punya ruko di pasar pagi. Itu istrinya ketemu saya, Bang. Bang, tolongin saya. Tolong apaan, Ci? Saya punya suami. Saya udah bawa 6 benua, tidak ada kesembuhan. Mana orangnya? Itu ini mah, saya langsung nebak, ini mah Gunung Kawi. Saya langsung nebak aja, Bang. Karena udah begini, Bang. Ini earlier udah mohon maaf, udah pakai panci. Udah pakai panci? Udah pakai panci, Bang. Jatuh. 6 benua, Bang. 6 benua, nggak salah, Ci. Satu rumah 6 miliar. Punya konveksi, punya bank panin. Bang, sama bank panin saya kaget. Mutunya Masya Allah, itu orangnya baik, Bang, tapi sakitnya nggak ketulungan. Itu suaminya sakit nggak ketulungan. Oh, suaminya yang kena. Kayak punya bank gitu, sakit. Nah ya Allah, kasih kesembuhan. Emang susah kayak sih, udah ada ikatan kayaknya. Iya, nggak bakalan ini nggak bakalan sembuh, makanya ya Rob, nggak bakalan sembuh. Gimana? Umur emang udah lansia juga, tapi nggak logika. Tapi sekeluarga, Bang, anaknya pun sama, idiot dibikin. Oh. Anaknya 2 idiot. Iya. Anaknya idiot, sedot juga ya. Sedot juga rohnya. Cuman istrinya enggak nih. Istrinya enggak, Bang. Tapi istrinya anehnya, Bang, dia itu pakai pakaian zaman tahun 40-an. Oh. Anak baju yang kelihatannya tembus kedalaman, model kembang-kembang, celananya yang tipis, dan juga sendalnya yang udah sendal WC, sendal yang swallow, tapi udah tipis. Belanjanya itu makanan nggak bisa mewah. Nggak bisa mewah makanan. Cuma dikasih kaya, cuma ikatannya banyak. Kalau nggak bisa makanan yang nggak mewah itu seperti apa sih? Makan nasi doang sama kangkung? Iya seperti itu, Bang. Kangkung. Ikannya pun ikan yang murah, nggak bisa yang mahal. Jadi nggak, kan banyak di sini sajian cepat saji ini kan. Bener, Bang, kayak banyak. Tapi dia nggak makan. Tapi nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Kenapa kan duit banyak, Ci? Enggak, saya nggak boleh makan yang bagus, enak-enak. Mungkin dia alasannya karena udah tua kali, takut kolesterol, tapi saya diem aja. Iya, takut kolesterol udah tua ya. Nah, takut nyinggung dia. Tapi anaknya juga nggak makan enak-enak juga kan? Anaknya udah sama, Bang, idiot, udah sama. Udah begini-gini juga sih. Ini lagi mencari kesempatan. Tuh, Sugihan tuh, Gunung Kawi tuh. Banyak Gunung Kawi. Kalau mau kaya, mau dipandang sama masyarakat, tapi nggak bisa makan enak-enak. Boro-boro pakai ayam, boro-boro steak. Ini kalau di TV bohong, makan enak, bohong. Bohong ya? Bohong. Cuma tempatnya doang dia dikasih fasilitas mewah, buat wibawa doang naik. Cuma kenyataannya dia makan tetap aja susah-susah juga. Kalau kok pembantunya, kalau ada pembantunya makan sama dong sama kayak gitu. Ya sama, Bang. Pembantunya juga begitu. Harus disesuaikan. Nggak mungkin pembantu yang makan enak daging ya atau gimana ya? Banyak, Bang, tempat-tempat kayak gitu saya bilang. Aduh, banyak yang saya tahu gitu. Iya. Wah, gua merinding terus dia lah. Karena, Bang, kalau ngomongin ngipri kerah putih ada. Kerah putih itu juga kerah putih. Rata-rata, Bang, semuanya itu orang yang ngipri pasti setruk. Pasti godek. Kalau ngipri godek dulu, jadi mati kelihatannya kata sakit, katanya sih kagak. Separuh diambil ya, separuh jiwanya tuh udah diambil tuh. Jadi dia udah pasti idiot aja deh. Iya, narasumber saya mau banyak kayak gitu, orang saya ketemu semua yang kayak begitu. Adalah dia sih diampunin. Jadi kalau nggak bisa itu urusan Allah Ta'ala, haknya Allah Ta'ala mau diampun mau kagak. Iya sih, tapi ya kalau yang maha kuasa mau dia nggak bakal diampun. Orang udah perjanjian, udah ada tekan kontrak, walaupun nggak pakai materai kan, pakai darah tuh janjiannya. Iya, pakai darah. Sama teman saya pun sekarang yang kemarin di Gunung Putih pun sekarang cacat
Cacat. Bang. Anak hilang, dia cacat, kerjaan dibuang. Udah hina sekarang ngamen pakai speaker. Oh, Udah dibantai. dibantai mereka tuh ya. Dibantai malah. Hukumnya semua kehidupan anak lo gua ambil. Tinggal nunggu matinya doang. Kita jadi bikin derita, Bang. Ada juga nih, Nir. Dia punya kos-kosan banyak nih. Tinggalnya di Priuk. Ini kawan cerita, tetangganya kawan aneh nih. Kos-kosannya itu di Priuk itu bisa dibilang sampai 40 kamar. Tapi kalau dia belanja ke tukang sayur yang lewat kan ibu-ibu pada belanja juga nih. Pakaian dia yang lusuh terus. Belinya tuh cuma tempe, Ini kan udah saya bilang. tahu, dan sayurnya juga sayur kangkung. Padahal sih ya kalau kata ibu-ibu di sekitar mereka ya, dia kan bisa beli daging, nggak usah belilah. Ojek online lah, mau sate mau apa. Rumah megah rumahnya, kos-kosannya banyak, kontrakannya banyak. Ada mobil 2 nggak pernah jalan. Tapi setiap belanja, dasternya udah compang-camping gitu loh, yang nggak layak, ya. Dibatasin. Itu jadi kelihatan kalau orang itu tuh ngipri, ya. Pesugihan ya. Pesugihan memang ada perjanjian. Janjiannya nggak boleh mewah ya, makanannya bener. Cuman tempe beli cuman 1.000 atau 2.000 gitu, nggak banyak. Loh, jelas nih kata Munir. Ya, dikasih kemewahan, dikasih kewibawaan, ketenaran, tapi makanannya dibatasin. Nggak boleh melebihi ratunya atau juragannya dia. Oh gitu. Nggak boleh melebihi ratunya. Atau yang tuannya dia pasti kan makannya mewah-mewah. Kalau kitanya nggak boleh mewah. Tuannya harus mewah makanan. Tuannya itu ya. Berarti kita pembantunya dong. Iya, jadi budak ya Bang. Budak? Iya, makanya budak setan. Jadi budak setan. Makanya udah makan melebihi dia, kita repot. Terus makanan harus dibawa gue. Wah, ampun deh, kita lebih baik kita begini-gini aja lah. Kerjaan yang normal-normal aja kita masih bisa beli McD, masih bisa beli Hokben apa, kita bisa makan. Yang penting pagi siang sore makan bayar. Yang penting bayar. Bayar. Kalau makan dimanapun nggak bayar itu bermasalah. Yang penting bayarnya itu. Iya. Menghilangkan masalah. Menghilangkan masalah. Oke Nir. Ya Bang. Sama-sama. Thank you nih. Ya Bang. Nir mantap nih. Ya itulah cerita dari narasumber gue, asik nih benar. Dan ini kayaknya nyambung lagi nih kawan-kawan. Jadi banyak nih ceritanya nih. Pantengin terus di channel Suara Misteri. Dan gue akan menghadirkan narasumber-narasumber yang mempunyai cerita lebih seram, lebih menegangkan, lebih horor, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.